Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Nugroha dengan NPM 221506108. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas akhir judul 2 praktikum sistem basis data yang berjudul konseptual data modeling dan physical data modeling. Yang dimana RD yang saya gunakan itu berasal dari Jurnal Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Koperasi Pegawai Negeri pada Koperasi Kapurwarna Kecamatan Nenggalo, Kota Padang. Dan berikut RRD yang telah saya buat pada judul 1 sebelumnya. Yang dimana pada RD ini terdapat 9 entitas. Dan langsung saja saya akan mempraktekannya dalam bentuk CDM atau Conceptual Data Modeling. Dan dapat dilihat di sini saya sudah membuat RD tersebut ke dalam bentuk CDM, di mana pada CDM tersebut terdapat 9 entitas, yaitu ada simpanan, anggota, pinjaman, rekapitulasi, pengembalian, pengguna, angsuran, tipe pengguna, dan terakhir yaitu ada login pengguna. Yang dimana pada entitas simpanan terdapat atribut yaitu ID simpanan sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu ada jenis dan jumlah simpanan. Kemudian pada entitas anggota terdapat atribut yaitu ID anggota dengan primary key yaitu ada nama. Maksudnya pada primary key yaitu ada ID anggota dan atribut lainnya yaitu nama. Selanjutnya yaitu pada entitas pinjaman dengan primary key yaitu ID pinjam sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu ada besar pinjaman dan tanggal pinjaman. Kemudian yaitu ada entitas rekapitulasi dengan ID atributnya itu ada ID rekapitulasi sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu ada jumlah rekapitulasi. Kemudian ada entitas pengembalian dengan atribut yaitu ID ambil sebagai primary key dan atribut lainnya itu ada jumlah ambil. Kemudian pada entitas pengguna terdapat atribut ID pengguna sebagai primary key dan atribut lainnya itu ada sandi. Kemudian pada entitas angsuran terdapat atribut yaitu ID angsuran sebagai primary key dan atribut lainnya itu ada jumlah angsuran. Kemudian pada entitas tipe pengguna terdapat atribut yaitu ID tipe sebagai primary key dan atribut lainnya itu adalah tipe. Kemudian pada entitas terakhir yaitu login pengguna, itu ada atributnya itu ID login sebagai primary key dan atribut lainnya itu ada waktu login. Yang dimana pada entitas tersebut akan dihubungkan atau relasi. Yang dimana pada simpanan anggota itu memiliki relasi bernama melakukan. Yang dimana pada relasi tersebut terdapat kardinalitas yaitu many to one. Kemudian pada relasi entitas anggota dan pinjaman dengan namanya itu melakukan 2 dengan kardinalitasnya itu adalah one to many. Kemudian yaitu ada entitas anggota dan rekapitulasi dengan nama relasi yaitu merekap dengan kardinalitas yaitu one to many. Kemudian ada relasi antara rekapitulasi dan pengambilan dengan nama mengambil 1 dengan kardinalitas yaitu one to many. Kemudian ada relasi antara simpanan dan pengguna dengan nama yaitu memasukkan 1 dengan kardinalitas yaitu many to one. Kemudian ada relasi antara pengguna dan angsuran dengan nama melakukan 2 dengan kardinalitas yaitu one to many. Kemudian ada relasi antara anggota dan pengguna dengan nama memiliki dengan kardinalitas one to one. Kemudian pada ada relasi pinjaman dan angsuran dengan nama membayar dengan kardinalitas one to many. Kemudian itu ada relasi antara pengguna dan tipe pengguna dengan nama mempunyai dengan kardinalitas one to one dan terakhir yaitu ada relasi antara pengguna dan tipe login pengguna
dengan nama yaitu mengakses dengan kardinalitas yaitu one to many. Kemudian selanjutnya itu saya akan menggenerate CDM tersebut ke dalam bentuk PDM, yang dimana kita bisa klikkan tools, kemudian kita klik generate physical data model. Nah, di sini saya akan memilih database-nya itu yaitu MySQL 5.0 dengan nama yaitu CDM dan PDM, kemudian saya klik OK. Nah, inilah hasil dari regenerate CDM ke dalam bentuk PDM. Yang bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu saya akan menggenerate PDM tersebut ke dalam bentuk database, generate ke dalam bentuk database. Kita klik database, kemudian kita klik generate database. Pada bagian option, kita unchecklist bagian drop table, kemudian kita kembalikan general, kita direktorinya itu di sini saya akan memilih ke directory D, kemudian dengan nama file CDM dan PDM, kemudian saya klik apply, kemudian OK. Nah, inilah hasil dari generate file tersebut. Yang selanjutnya itu kita dapat lihat database yang telah digenerate. Kita klik saja pada bagian ini. Nah, inilah dia database yang telah digenerate. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.